Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, ikhwah sekalian dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, diiringi salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan sabat dan istiqamah dalam meniti sunnah beliau mulia alaihi salatu wassalam. Jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini, dan saya minta maaf kalau sudah dilangsungkan live-nya cuman belum mulai berbicara karena harus dipasin dulu gambarnya di masjid di Jakarta sana ya. Dia kadang harus menunggu. Gak apa-apa. Kita akan lanjutkan insyaallah taala, masih kita berkaitan dengan salat Jumat ya. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam salat Jumat. Sekali lagi ini penting untuk kita sering ingatkan kaum muslimin supaya jangan sampai ya kita sholat Jumat sudah bertahun-tahun tapi tetap terjerumus dalam kekeliruan dan mukhalafat, kesalahan. Maka dari sini kiranya penting untuk kita membahas atau mempelajari seputar mukhalafat atau kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam sholat Jumat ya. Yang selanjutnya akan Anda bawakan adalah di antara kekeliruan yang terjadi adalah man jaa mubakkiran fajalasa fi muakhkharatil masjid, yaitu kekeliruan terjadi terkait dengan orang yang ya datang pagi-pagi, ya segera dia datang ke masjid untuk sholat Jumu'ah ya, fajalasa fi ma'akhiratil masjid, tapi duduknya di belakang gitu ya, padahal dia datang di awal, cuman dia memilih untuk duduk di belakang, muakhir sono, di belakang sana ya, dia tidak maju padahal datangnya di awal. Ini termasuk kekeliruan ya. Wa minan nas man ya'ti mubakkiran ila al-masjid wa ma'a dhalika fa innahu yatruku as-saff al-awwal. Di antara manusia, kata beliau, ada yang datang ya pagi-pagi, mubakkiran, segera pagi-pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun bersamaan dengan itu dia meninggalkan shaf yang pertama ya, dia tidak ya menempati atau tidak mengambil shaf yang pertama ya, wa yarji' ila shaf tsani atau ila muakhkharatil masjid ya, malah yang ada dia mundur kembali, dalam artian dia mengambil tempat di saf kedua atau ya ke belakang, di ujung masjid di belakang ya. Jadi padahal di saf pertama mungkin masih kosong dan dia datangnya segera, tapi dia ambil saf kedua atau ketiga atau keempat atau di belakang ya, liyastanida ila sariyah, tujuannya supaya dia bisa nyandar mungkin di tiang-tiang ya, bisa nyandar di tembok dan seterusnya, seperti itu. Kita lihat kejadian seperti itu ya, sebagian kaum muslimin au ilal jidar, nembok di nyandar di tiang masjid atau di tembok masjid ya, atau di dinding masjid ya, nyandar. Kecuali mungkin bagi orang yang dzawul a'dzar, yaitu orang-orang yang memiliki udzur, mungkin dia orang yang sakit atau orang yang sudah terlalu sepuh ya, mungkin lain judul ya.
kalau kondisinya seperti itu. Tapi ini orang normal biasa, sehat, ya nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit, nggak ada sakit, udah datang pagi-pagi malah dia mengambil tempat duduk di belakang sana, cari tempat nyandar. Ini termasuk mukhalafat, ini termasuk kekeliruan. Wa hadza mukhalifun li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isra' ila as-saff al-awwal. Dan ini berselisihan, bertentangan, keliru ya, bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersegera ya, untuk mengambil mendatangi saf pertama, hatta la yafutahu hadha thawab al-jazil, supaya tidak luput dari dia pahala yang besar ini ya, yang agung ini ya. Faqad rawal Bukhari wa Muslim, sungguh telah meriwayatkan al-Imam Bukhari dan Muslim ya, sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qal, sahabat Abu Hurairah berkata ya, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Dalam sebagian riwayat riwayat Abdul Razzaq, lastahamu alaihima ya, lastahamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui, lau ya'lamun nas, sekiranya manusia mengetahui, ini oleh ahli ilmu, amun yuridu bihil khusus. Ini lafal yang umum padahal maksudnya khusus. Kan lafalnya bilang lau ya'lamun nasu, kalau seandainya manusia, seolah-olah manusia di sini umum, berarti kafir masuk juga gitu ya. Ternyata ini adalah lafal yang am, umum, yuridu bihil khusus, namun yang diinginkan sebenarnya adalah khusus. Manusia yang mana di sini yang dimaksud? Manusia siapa yang dimaksud di sini? Pastinya yang dimaksud adalah al-muslimun, yaitu orang-orang Islam, kaum muslimin. Jadi lau ya'lamun nas, an-nas di sini maksudnya walaupun umum tapi yang dimaksud orang-orang muslim, orang-orang Islam secara khusus ya, bukan semua manusia masuk kafir, enggak. Seandainya manusia itu orang-orang beriman, orang-orang Islam mengetahui, tahu, berilmu ma fid nida, keutamaan yang ada ya pada azan was-saffil awal, dan juga keutamaan ya saf pertama, seandainya mereka tahu. Di sini kan ya tidak disebutkan ya oleh Nabi ya, tidak dibayan, tidak dijelaskan oleh Nabi ya tentang apanya dalam adzan tersebut, apanya dalam saf pertama tersebut. Maksudnya kebaikan yang ada itu maksudnya apa? Apa yang dimaksud? Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada dalam azan dan saf pertama, maksudnya apa? Ya, kan umum ini, tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah sekiranya manusia mengetahui ya keberkahan yang ada, kebaikan yang ada, pahala yang besar yang ada, keutamaan yang agung yang ada di dalam azan dan saf pertama, itu maksudnya. Karena kalau di sini lafalnya umum, lau ya'lamun nas fin nida was-saffil awal. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan dan saf pertama, maksudnya ada apa emang gitu loh. Kan umum, enggak dibayan, enggak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam azan dan saf pertama itu? Maksudnya yang ada adalah keberkahan, kebaikan, azimus thawab, pahala yang besar, ya, fadl, keutamaan yang luar biasa, ya, pada azan dan saf pertama. Kalau seandainya manusia yaitu orang Islam tahu, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, kemudian mereka tidak mendapatkan, ya, mereka tidak mampu atau tidak mendapatkan kecuali ya untuk bisa azan, untuk bisa ya ngambil saf pertama. Kalau mereka tidak bisa meraih itu, tidak bisa meraih pahala kebaikan azan dan saf pertama tersebut, mereka tidak bisa meraihnya kecuali dengan an yastahimu, kecuali dengan mereka harus apa? Ya,
illa an yastahimu, maksudnya yakni iqtara'u alaih kecuali mereka harus qur'ah dulu, harus undi dulu, ya, maka lastahamu alaih, niscaya mereka niscaya mereka akan undian, dalam artian dikocok namanya, ibaratnya siapa yang menang. Atau bisa kalau sekarang dengan kita suitan misalnya, siapa yang menang dia yang berhak untuk azan, siapa yang menang dialah yang berhak untuk mengambil saf pertama, ya, seperti itu. Jadi jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, Nabi kita tegaskan di sini sekali lagi bahwa sekiranya manusia, yaitu orang muslim, tahu keutamaan pahala besar yang ada pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mampu, tidak bisa untuk meraihnya, mendapatkannya, melaksanakannya, kecuali harus dengan qur'ah, ya, istihamah, dalam artian harus ngundi gitu ya, dikocok namanya ibaratnya, maka mereka akan lakukan itu demi bisa supaya dia bisa azan, demi supaya dia bisa untuk berdiri di saf pertama, ya. Dan ini jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku kalau seandainya ada prinsip al-aula, istilahnya nih, al-muqaddam, atau maksudnya ada orang yang lebih asbaq. Maksudnya dari dua orang yang misalnya datang ya ke sebuah masjid misalnya, mungkin tukang adzannya lagi nggak ada, mungkin lagi sakit, masuklah beberapa orang, 2, 3, 4, 5 orang misalnya masuk ke masjid, ya, atau 2 orang lah contoh lah, ada 2 orang masuk ke masjid, ya, ternyata dari 2 orang ini sama-sama bisa adzan, ya, sama-sama bisa adzan, maka ternyata yang satunya itu jauhariyus saut, suaranya lantang, suaranya tinggi, udah gitu hasanas saut, kalau orang Arab bilang sayyid gitu ya, suaranya bagus, ya. Yang satu bagus, lantang, keren suaranya, adzannya gitu kan. Namun yang satunya lagi khafidus saut misalnya, rendah suaranya, lemah, sudah kayak aki-aki lah suara adzannya gitu ya. Ya. Maka kalau kondisinya seperti ini, tidak ada qur'ah, maka yang ditakdim, yang dikedepankan adalah yang tinggi suaranya, bagus suaranya, itu yang lebih dikedepankan. Jadi tidak berlaku qur'ah di sini kata para ulama, tidak berlaku diundi. Ya, ayo kita suitan, siapa yang berhak untuk azan, siapa yang menang suitan, atau siapa yang dikocok namanya kemudian keluar, dialah yang berhak untuk azan. Tidak perlu. Kalau kondisinya yang satu suaranya lantang, bagus, luar biasa, cakep, ya, tinggi, yang satunya lemas kayak suara aki-aki misalnya, ya, dan tidak bagus suaranya, misalnya kayak orang ngantuk misalnya adzannya, maka di waktu ini tidak perlu untuk kita melakukan qur'ah, langsung saja pilih yang lebih bagus suaranya tersebut, yang lebih lantang suaranya tersebut, kecuali kalau dua-duanya sama saja, ya, posisinya sama saja, sama-sama sedanglah suaranya misalnya, suaranya juga sama-sama aja, maka di dalam kondisi seperti ini dia istahamu alaihi, ya, dia qur'ah dulu, dia undian dulu, dia suitan dulu lah, kalau kita sekarang bisa lah, siapa yang menang ibaratnya, siapa yang keluar namanya, dialah yang berhak untuk azan, ya. Jadi seperti itu. Atau sama juga kalau seandainya ada 2 orang masuk ke masjid dan ada satu posisi di saf pertama kosong, ya. Kalau penyakit masyarakat kita di akhir zaman ini kan, kalau ada kesempatan untuk adzan itu rata-rata saling dorong, bapak aja, mas aja, seperti itu. Masya Allah, ini peluang pahala besar kok nyuruh orang. Dia kayak udah kaya pahala saja itu orang, ya. Ini peluang untuk dapat pahala besar, malah ngasih kesempatan buat orang. Ya. Jadi
Itu yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan kadang terkait dengan saf pertama juga, kalau ada orang masih ada tuh ya satu posisi untuk satu orang di saf pertama, ada 2 orang datang misalnya ya belakang serempak datang, maka apa yang ada sekarang itu malah saling dorong-dorongan, saling silah-silahkan, saling mempersilahkan satu sama yang lainnya. Oh silakan Bapak aja. Seharusnya kan kalau memang dia duluan posisinya, nggak serempak ya, misalnya posisinya dia datang duluan, ya mestinya dia yang ambil duluan, semangat untuk dapat saf pertama ya, dimana para malaikat bersaf gitu kan, subhanallah ya, di saf pertama kanannya imam gitu kan misalnya ya, maka mestinya dia nggak nawarin orang, Bapak aja yang maju, enggak, dia maju segera. Jangan biarkan ya peluang pahala besar ya, kebaikan keberkahan yang besar, thawab azim besar itu diraih sama orang lain. Mestinya kita rakus dengan hal-hal yang berbau pahala, apalagi pahala yang besar ibaratnya kan. Maka jangan kita sok dermawan. Kadang-kadang kita dermawannya ya enggak pada posisinya gitu kan. Kalau dalam kondisi seperti ini bukan waktunya untuk kita dermawan. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian jadi kalau ada orang misalnya masuk masjid ya, dan ada kosong di saf pertama misalnya ya, kalau seandainya mereka masuknya sama, begitu masuk berdirinya sama ya, maksudnya serempak gitu ya, kemudian mereka berantem misalnya ya, oh saya yang duluan, enggak saya yang duluan, lagi tadi kita serempak, kan kita serempak masuknya, berarti kita sama-sama berhak untuk berdiri di saf pertama ini ya, misalnya berantem misalnya. Maka dalam kondisi ini solusinya adalah istahamu alaih, mereka mesti qur'ah, mereka mesti apa ya, undian dulu siapa yang keluar namanya, dialah yang berhak untuk berdiri di saf pertama ya. Dan ini menunjukkan jemaah dari hadis-hadis yang kita bawakan ini, atau dari hadis yang kita bawakan ini menunjukkan ya bahwasanya al-qur'atu masyru'ah. Yang namanya ngundi itu ya, ngocok nama untuk keluarnya nama seseorang itu disyariatkan. Bahkan ini terjadi dari dulu di zaman Nabi, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya Nabi Yunus yang ditelan ikan itu, ketika penumpang ya banyak, barang banyak, kapalnya mau tenggelam, gelombang besar. Maka mereka turunkan barang, ternyata ya setelah diturunkan sebagian barang ya, itu ternyata kapalnya masih tetap ya ibaratnya ya berat dan nyaris tenggelam gitu kan. Maka mau nggak mau harus ada penumpang, salah satu dari penumpang yang harus dilemparkan ke laut, harus ngalah gitu kan, daripada orang banyak mati gitu kan. Kan prinsipnya maslahatul ammah muqaddaman ala maslahatil khassah. Kemaslahatan orang banyak itu lebih diutamakan, dikedepankan dibandingkan maslahat orang per individu seseorang gitu kan. Maka akhirnya mereka sepakat, oke, kita qur'ah saja. Nah, lihat, menunjukkan qur'ah udah ada dari dulu. Undi itu maksudnya ngocok nama, kemudian keluar siapa yang berhak atau siapa yang kena, itu udah ada dari dulu. Ternyata ketika dikocok pertama yang keluar Nabi Yunus namanya. Maka ini Nabi Allah, ini orang soleh, dikocok lagi ya, kocok lagi, ternyata Yunus pula keluar kali kedua. Kali ketiga juga sama, dikocok juga, kali ketiga Yunus juga yang keluar namanya. Maka mau nggak mau Yunus lah yang nyemplung, yang dilemparkan ke lautan, kemudian dia ditelan oleh ikan ya besar, al-hut, yang kononnya sebagian ulama bilang ikannya masih hidup sampai sekarang, sebagian mengatakan enggak, mati gitu. Ini nggak penting bagi kita ya, mau hidup mau mati nggak penting buat kita, yang penting itu pelajarannya. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi yang namanya qur'ah ini masyru'ah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memiliki istri lebih dari 4 ya, khususan buat beliau alaihi salatu wassalam, itu kalau beliau pergi safar mau bawa istri, itu istri-istri beliau itu diqur'ah dulu, undi, dikocok siapa yang keluar namanya. Seringkali yang keluar namanya itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya mungkin Allah Maha tahu bahwasanya Rasulullah SAW begitu cinta kepada
Aisyah radhiyallahu taala anha senang kalau berada di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tolong anak-anak jangan berisik tuh. Tutup pintu. Minta tolong. Kemudian ya jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, Allah musta'an mi itu ya, mohon maaf. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kunci aja non, dikunci. Ya. Ada disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala sebagai tambahan faidah bahwa ketika perang Qadisiyah itu muadzin yang ratib, maksudnya rawatib yang memang muadzin rutin, itu ketika dia kena ya di medan perang terluka, maka dia udzur ya dari azan. Dia muadzin tetap gitu kan, cuman dia terkena di medan perang Qadisiyah. Maka di waktu tersebut ya kaum muslimin itu berebutan untuk untuk azan. Ya subhanallah, semuanya tuh masing-masing pengen azan. Lihat semangatnya para sahabat ya, pendahulu kita salafus saleh, dimana kalau ada peluang kebaikan mereka nggak mau nggak mau ketinggalan, ibaratnya nggak mau keduluan orang. Nggak kayak kita hari ini, subhanallah, jauh perbedaan semangat antara kita dengan mereka. Jadi masing-masing pengen adzan gitu loh ya, karena tahu keutamaan ya seorang muadzin itu ya, subhanallah. Bahkan disebutkan bahwa muadzin itu lebih utama, lebih keren, lebih hebat, lebih utama dibandingkan imam. Sering kita sebut di Masjid Hijau ketika kita ngaji di masjid, posisi jadi tukang adzan itu lebih mulia dibandingkan jadi imam. Nggak main-main loh ya, nanti di akhirat lehernya panjang, subhanallah, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya tukang adzan. Jadi berebut. Akhirnya sahabat Khalid ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu tatkala ya ketika mereka berebut untuk azan, masing-masing pengen azan, maka oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya wis kita qur'ah saja ya, diundi saja, dikocok siapa yang keluar namanya dia yang berhak untuk azan. Subhanallah, sampai sebegitunya mereka pendahulu kita dahulu ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya. Kemudian jemaah yang saya cintai subhanahu wa ta'ala, wa fi riwayat li Muslim, di dalam riwayat Muslim, "Lau ta'lamuna ma fi as-saffil muqaddami lakanat qur'ah." Seandainya kalian tahu apa keutamaan saf ya terdepan, maka ya kalian akan tempuh walaupun dengan qur'ah, yaitu dengan cara ya diundi gitu kan, dikocok namanya gitu kan. Subhanallah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim ya. Untuk masalah ini ada satu hal yang perlu saya selipkan juga, bahwa termasuk perkara yang sering kita lihat atau kekeliruan yang terjadi ya, yang mesti cintai Allah Subhanahu wa taala ya, terkait masalah meraih saf pertama atau untuk mendapatkan saf pertama ini. Ada sebagian orang yang maksudnya yang semangat gitu untuk di saf pertama, tapi caranya salah, caranya tidak disyariatkan, caranya keliru. Bagaimana caranya? Dimana sebagian orang itu mesen tempat, mesen sama temennya misalnya, nanti antum kalau masjid duluan, ana agak lambat nih, nanti kalau antum ke masjid duluan tolong ana pesanin tempat ya di samping antum ya, maksudnya di hajaz, di booking gitu kan tempat. Dan ini tidak disyariatkan, tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan ya.
untuk booking tempat, apalagi dengan taruh sejadah. Nah, dia taruh sejadahnya di situ, ya, dia taruh sejadahnya, dia tinggal lah, ya. Nanti orang udah rame, ya, orang nggak berani nyentuh sejadahnya, nggak berani dudukin sejadahnya, apa maksudnya, ngambil tempat sejadah tersebut, karena tahu ini udah di booking sama orang. Ini kalau versi para ulama muktasib gitu, ini ngerampas hak orang ini. Seharusnya siapa yang duluan datang dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat itu, ya, ya. Jadi kalau kita bahasakan, ya, al-awwal fal-awwal, yang pertama dia yang pertama, siapa yang datang duluan dia yang pertama. Kalau orang Arab bilang mina munakhu man sabaq. Mina itu adalah apa ya? Mina itu adalah, ya, tempat, ya, persinggahannya siapa yang duluan. Ya kan? Siapa yang duluan dialah yang berhak untuk, ya, singgah, untuk mabit di sana, di Mina tersebut. Nggak bisa orang sudah duluan terus, saya rombongan saya mau di sini, udah pesan, udah booking, nggak bisa. Ya. Jadi siapa yang duluan dialah yang berhak untuk mendapatkan, ya, tempat tersebut. Jadi tradisi mesen tempat, booking, kemudian tradisi naruh sejadah, ya, ini tidak sesuai dengan syariat. Ini bertentangan, bahkan bisa masuk dalam kategori irtisab gitu kan, ya, yaitu merampas hak orang lain, ya, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala beliau berbicara tentang meletakkan alas, ya, di masjid, ya, terjadi berarti di zaman beliau juga udah ada gitu kan kebiasaan seperti itu, ya, dimana ada orang yang naruh alas di masjid, ya, jadi supaya orang nggak supaya orang nggak mengambil tempat tersebut gitu, ya, ya. Maka apa, harus mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau mengatakan was-sahihu anna li ghairihi an yarfa'a firashahu. Yang sahih, ya, yang benar, yang tepat, bahwasanya boleh orang lain yang, ya, datang duluan, orang yang datang, kalau ini kan sejadahnya yang udah nongkrong duluan. Nah, orang datang nih, ya, kosong, nggak ada orangnya, sejadahnya ada, ya, alasnya ada. Maka yang sahih boleh orang yang datang ini untuk apa? Untuk maksudnya untuk mengangkat daripada sejadah tersebut. Coba nih, ya, walaupun memang kadang-kadang kita harus lihat kondisi dulu sebelum kita lakukan hal ini. Lihat kondisi, jangan sampai gara-gara hal tersebut di masjid terjadi perang besar, ibaratnya berantem besar, promo ibadah malah ribut gara-gara sejadahnya dipindahin kemana, ya. Apalagi dia orang DKM misalnya kan, ya, subhanallah, ya, kalau bisa ditatar dulu tuh DKM-nya atau kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut, ya, ditatar oleh ustadznya, nggak ada gini-ginian, pesan-pesan tempat dengan sejadah ditaruh duluan, ya, dalam rangka sholat, ya, ditaruh sejadah, kemudian dia booking tempat dan seterusnya, padahal orangnya mbah belantah datangnya kapan, ya, maka ini tidak dibenarkan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan itu sejadahnya atau alasnya diangkat aja, ditaruh tempat lain, dia nggak punya hak, atau dibelakangin saja, ya, orang yang nggak ada, ya, ini tidak dibenarkan. Ini yang sahih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Boleh dia sholat di tempat yang tadi udah di booking tapi orang yang nggak ada itu, ya, itu kalau dia udah taruh sejadahnya atau alasnya di situ, ya, itu boleh untuk dia pindahin mungkin ke belakang, kemudian dia pakai untuk sholat. Karena siapa yang datang duluan dia yang lebih berhak. Sejadah apa haknya gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian jamaah yang dicintai karena Allah SWT, di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda terkait dengan bersegera, ya, datang ke masjid, dan kita untuk sholat Jumat kita udah bawakan hadisnya, tapi di sini dibawakan lagi, kita ulangi. Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, man ghassala yaumal jumu'ati waqtasal, ya, siapa yang memandikan di hari Jumat dan mandi, ya, kita udah jelaskan maknanya kemarin, ya,
Kemudian tsumma bakkara wabtakar, kemudian dia berpagi-pagi segera, ya. Wa masya wa lam yarkab, dia jalan kaki ke masjid untuk salat Jumat dan tidak mengendarai kendaraan, ya. Wa dana minal imam, dan dia mendekat kepada imam, dia ambil saf pertama, ya, di belakang imam bahkan. Wastama'a, dan dia mendengar, ya, khutbah. Wa ansata, dia diam. Wa lam yalghu, dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha min baitihi ilal masjidi amala sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, bahwa dia akan mendapatkan dengan setiap langkah kaki yang dia langkahkan dari rumahnya menuju ke masjid, dia akan dapatkan pahala amalan setahun, yaitu pahala puasa setahun, pahala puasa qiyamul lail setahun. Bayangkan, luar biasa. Puasa setahun, ya, qiyamul lail setahun, itu pahala yang akan dia dapatkan karena dia diantaranya disebutkan di sini berpagi-pagi, ya, bakar wabtakar, dia pagi-pagi bersegera datang untuk melaksanakan sholat ke masjid, sholat Jumat, ya toh. Kemudian qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faman jaa awwalan nas, ya wasaffa fi ghairil awwal, ya, fi ghairil awwal faqad khalafa syariah, ya, bahwasanya siapa yang datang dan dia adalah orang pertama, manusia pertama yang datang, ya, datang ke masjid, udah tahu dia datang pertama, saffa fi ghairil awwal, dia ngambil saf bukan di saf pertama, padahal dia datang pertama, dia pilih belakang, nyandar misalnya kan. Faqad khalafa syariah, maka orang yang seperti ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia telah menyelisih syariat, ya, dia telah menyelisih syariat, ya. Gak tahu, saya di Jakarta udah azan Isya apa belum, ya. Nah, tanya operator dulu, ya. Nggak tahu udah azan apa belum di situ. Allah, orang udah datang pertama tapi dia malah nggak ngambil saf pertama, ini orang telah menyelisih syariat. Karena syariatnya apa tadi? Yaitu segera untuk mengambil saf pertama ketika dia adalah orang yang pertama datang. Kemudian perkara selanjutnya, ya, di Jakarta baru adzan Isya, ya, infonya. Ya, sedikit lagi insyaallah taala. Kesalahan berikutnya adalah tarku tahiyatil masjid hatta yantahi al-muadzin min al-adzan. Kekeliruan berikutnya adalah meninggalkan salat tahiyatul masjid, yaitu penghormatan untuk masjid, ya. Dalam artian dia tidak melakukan tahiyatul masjid, salat 2 rakaat untuk penghormatan kepada masjid, hatta yantahi al-muadzin min al-adzan. Dia tunggu dulu tuh tukang adzan selesai dulu, adzannya selesai baru dia mau tahiyatul masjid. Ini termasuk kekeliruan. Jadi walaupun muadzin lagi adzan, langsung saja untuk kita melakukan tahiyatul masjid 2 rakaat, ya. Karena nanti ada yang lebih urgent untuk segera kita dengarkan, yaitu, ya, khutbah Jumat. Karena nanti habis sholat, ya, habis adzan dikumandangkan kan langsung khutbah Jumat. Nah, itulah wajib untuk kita dengarkan, gitu kan. Adapun tahiyatul masjid, ya, walaupun ada khilaf, tetap saja yang paling dekat wallahu alam hukumnya sunnah, gitu ya. Nah, untuk supaya kita tidak luput dari mendengarkan yang wajib, maka segeralah untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah tersebut, ya. Karena menjawab adzan pun asal hukum sebenarnya adalah, ya, sunnah, tidak wajib. Bahkan ada athar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika adzan dikumandangkan masih bisik-bisik dengan sahabat, menunjukkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala majma'in bahwa jawab adzan itu tidak wajib, ya, sekedar sunnah, apalagi demi supaya nanti kita bisa fokus dan sempurna mendengarkan khutbah yang hukum mendengarkannya adalah wajib. Maka nggak apa-apa kita segerakan melakukan sesuatu yang sifatnya sunnah tersebut, kita segerakan demi supaya kita luang
waktu kita bisa sempurna ya untuk kita bisa mendengarkan khutbah Jumat yang hukumnya wajib untuk kita dengarkan. Ya, itu. Jangan pula tidur, karena banyak orang tidur kadang-kadang. Ya, momen Jumatan malah buat ngorok. Ya. Makanya kadang-kadang ya sunnah dalam, maksudnya bukan kadang-kadang lagi, sunnah dalam khutbah itu harus lantang, kencang suaranya, supaya yang kelihatan tir-tir matanya mau ngantuk itu nggak jadi ngantuk gitu kan, lantang gitu, biar dia terkejut sekalian, ya sholat Jumat mulai tidur gitu kan. Nah, itu. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Tabaraka wa Taala. Jadi ini kekeliruan, ya, bahwasanya karena muadzinnya belum selesai adzan, dia nunggu tuh berdiri aja, ya, ndak langsung tahiyatul masjid. Mestinya dia langsung tahiyatul masjid segera, dia ringankan, tidak panjang-panjang gitu kan, ringan aja, takhfif ya, 2 rakaat supaya dia segera bisa bersiap-siap untuk mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh sang khatib, sang imam di waktu tersebut, ya. Wa hadza aidan minal mukhalafat, ini termasuk dari kekeliruan kata Syekh. Was-shawabu an yusalli tahiyatul masjid hatta idza kana al-muadzin yu'adzin. Yang sahih itu ya, walaupun boleh sih boleh aja, orang dari segi boleh aja, monggo gitu kan. Mau selesai nunggu adzan dulu baru dia tahiyatul masjid ya boleh-boleh saja, dari segi hukum enggak haram sih. Cuman itu termasuk dalam suatu yang kurang tepat, itu mukhalafat, suatu yang keliru, kurang tepat, ya, karena kita akan mengorbankan sesuatu yang wajib nanti, mendengarkan sesuatu yang wajib yaitu khutbah demi menunggu adzan selesai supaya menjawab adzan baru dia tahiyatul masjid, gitu kan. Hanya separuh khutbah bisa terkorbankan gitu kan. Sedangkan khutbah itu sunnahnya adalah apa? Singkat, sholatnya yang panjang. Dan itu termasuk fikihnya orang, ya seorang khatib itu adalah dia panjang sholatnya, singkat khutbahnya gitu kan. Ya, kalau dia kebalikan itu biasanya ya menunjukkan kurangnya fikih, ya, kurang fikih, kurang paham, ya, seperti itu. Kemudian ya jemaah yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Taala, was-shawabu an yusalli tahiyatul masjid hatta idza kana al-muadzin yu'adzin. Jadi walaupun muadzin sedang adzan, udah tahiyatul masjid aja, ya. Lianna hadza huwa thabit min fi'li as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan inilah yang tetap, yang sahih, ya, yang telah tetap dari perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, alladzina ta'allamu al-khaira kullahu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah mempelajari kebaikan semuanya dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ada yang agak aneh, inna ba'dal musallin idza hadara li salatil jumu'ah fawajada al-khatib yakhutubu jalasa duna an yusalliya fa idza jalasa al-khatibu jalsatal istirahah bain al-khutbatayn qama al-ma'mum fa shalla tahiyatul masjid. Ana enggak tahu kalau di negeri kita ada enggak praktek yang kayak gini. Tapi di sebagian Timur Tengah ada orang-orang yang awam, enggak paham, enggak berilmu, mungkin melakukan yang saya disebutkan di sini, bahwa sebagian orang yang sholat, ya, datang ke masjid untuk sholat Jumat, apabila dia datang untuk sholat Jumat, dia dapatkan khatib lagi khutbah, khatibnya lagi khutbah nih, ya. Kemudian apa? Dia langsung duduk, enggak tahiyatul masjid. Harusnya dia langsung tahiyatul masjid walaupun khatib lagi khutbah. Dia langsung duduk, ya. Nah, dia langsung duduk, dia dengar khutbah. Nanti kalau udah khatibnya istirahat, memisahkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua, ketika khatibnya lagi istirahat, itu dia baru berdiri untuk tahiyatul masjid. Ini keliru, ya. Mumpung khatibnya lagi duduk istirahat, pemisah antara 2 khutbah Jumat, maka dia berdiri untuk tahiyatul masjid. Ini yang ngajarin Nabi siapa pula gitu kan. Nggak ada yang seperti ini. Ini bertentangan, tidak sesuai gitu kan. Nah, itu ada khata', dan ini adalah suatu yang keliru, karena yang ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Muslim bahwa idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu falyusalli rak'atayn wal yatajawwaz bihima. Apabila seorang di antara kalian datang di hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, ya. Dan
hendaknya dia meringkas daripada sholatnya tersebut. Jangan berlama-lama, biar dia ya segera bisa fokus untuk mendengarkan khutbah. Imam Syukani rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan makna wal yatajawwaz fihi masyru'iyatut takhfif litilka shalah liyatafarrag li sima'il khutbah. Kata Imam Syukani rahimahullah, ya, dalam kata-kata Nabi atau sabda Nabi wal yatajawwaz fihi hendaknya mereka tajawwaz, maksudnya meringkas, mentakfif, ya. Kata beliau, ini menunjukkan disyariatkan kita ringankan sholat tahiyatul masjid tersebut supaya orang bisa punya waktu yang luang untuk dia bisa mendengarkan khutbah Jumat. Ini keterangan para ulama, ya. Pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala kita lanjutkan bahwa di antara kekeliruan tarku tahiyatul masjid wal imam yakhutub. Tadi udah disinggung juga sih sebenarnya, tapi lebih jauh lagi nanti kita bahas. Di antara keliruan adalah meninggalkan tahiyatul masjid bagi khutbah, ya, dia langsung duduk tidak tahiyatul masjid. Ini kekeliruan. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan juga tentang kekeliruan selanjutnya membuat qobliyah Jumat, ya. Ini yang sahih tidak ada sunnahnya karena hadis-hadis yang datang tentang qobliyah Jumat itu derajatnya dhaif, bahkan ada yang dhaif jiddan, lemah sekali, ya. Terus dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bawakan insyaallah. Ya, begitu juga kekeliruan baca Quran dengan speaker, ya. Ya, sebelum sholat Jumat, ya. Entah langsung dibaca oleh orangnya, ya. Entah dibaca oleh orang langsung gitu kan, atau dengan di setel di tip gitu kan, ya. Di setel kencang-kencang, ya, padahal Allah mengajarkan dalam Quran sendiri, ya, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, ya, maka dengarkan dan diam, semoga kalian mendapatkan rahmat. Ya, gimana kita bisa harapkan orang setelin di speaker kencang-kencang, gimana kita bisa harapkan dia bisa mendengar dengan seksama dan diam? Yang ada orang ngobrol, yang berantem ya berantem, dan seterusnya. Ini bukan adab terhadap Al-Quran. Namun kadang-kadang tengah-tengah masyarakat karena yang seperti ini sudah terlanjur menjadi kebiasaan, tradisi, adat, sehingga kalau kita singgung hal-hal seperti ini sensitif. Masa gitu aja nggak boleh? Ya gimana? Hukum syariat seperti itu, ya. Quran itu untuk didengar, untuk kita, ya, istima, kita dengar, kita diam. Tapi kalau dibaca kencang-kencang kayak gitu, yang nyangkul ya nyangkul, yang ngerokok ya ngerokok, yang ngerumpi ya berantem, nggak dengar rata-rata itu, ya. Dengar sekilas doang, suaranya doang, dia cermati, dia hayati, didengarkan, rata-rata enggak, ya. Apalagi yang lebih parah lagi, itu orang yang datang untuk sholat Jumat ke masjid 1, 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, puluhan orang, banyak. Itu kan kalau begitu mereka masuk ke masjid, itu kan mereka rata-rata sholat. Begitu mereka masuk ke masjid, itu mereka rata-rata sholat itu. Nah, sedangkan Nabi SAW melarang kita untuk, ya, sebagian kita mengencangkan bacaan atas sebagian yang lain. Jadi ada saatnya orang baca Quran itu malah berdosa gitu loh. Yaitu ketika dia mengganggu orang lain. Orang lagi sholat, bacaannya jadi puyeng, kemana lanjutnya ini, soalnya berisik. Ada speaker, ada baca Quran kencang, speaker, murotal apa. Ini harus saya jelaskan. Terima yang terima, tolak yang tolak, tapi saya harus sampaikan gitu kan. Gimana orang bisa khusyuk, ya, dalam sholatnya? Inti yang diinginkan dalam sholat itu adalah khusyuk, ya. Tapi ya susah, seperti yang dikatakan oleh seorang sahabat bahwa akan datang masa di mana kau masuk masjid tak kau dapatkan satu orang pun khusyuk dalam sholatnya, karena macam-macam yang buat kita gak khusyuk, gitu kan. Ya, berisik suara ini, suara itu, ya. Ya, padahal Nabi mengatakan la yajhar ba'dukum ala qira'ati ba'd fayu'dil mu'minina kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebagian kalian mengeraskan bacaan atas sebagian yang lain, maka itu akan mengganggu orang beriman. Gitu toh? Ya. Ya, kita baca Quran kencang-kencang aja di samping orang sholat nggak boleh, dosa.
apalagi nyetel merotal kenceng-kenceng, orang masuk tahiyatul masjid pusing, nggak khusyuk sholatnya, seadanya udah ya, padahal kita dituntut untuk khusyuk ya. Jadi ya kalau bisa ya dihindari gitu, udah ya, jangan style gituan gitu kan, maksudnya jangan style lah gitu ya. Orang mau bacalah kahfi sendirian, mungkin seukuran dia dengar sendiri, ini lebih baik. Dia banyakin selawat gitu kan ya, dengar sendiri, jangan kencang-kencang, nanti orang akan terganggu yang sholat sunat apa itu ya. Kita anggap diri kita telah berbuat baik, ternyata kita berbuat kesalahan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu ay lan yusibah. Banyak orang yang menginginkan kebaikan, ternyata dia nggak dapat kebaikan itu karena caranya tidak tepat, keliru, tidak sesuai dengan tuntunan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Mohon maaf atas kekurangan ilmu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, untuk satu penonton yang masih istiqomah nonton, ya barakallahu fiik ya. Semoga Allah menambah antum semangat, atau anti siapapun semangat gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah SWT berikan kita faidah ya. Ikhwan-ikhwan kita mungkin pada sholat juga karena sholat isya gitu ya, nggak apa-apa ya. Ini yang bisa Anda sampaikan, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat agar kita terus memperbaiki ibadah kita, karena itu yang kita minta juga, agar Allah memperbaiki ibadah kita, menolong kita agar kita bisa memperbaiki ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.